Balik lagi di sini di channel Indra Talent, channel baru yang butuh support dari kalian. Nah, kalau di video yang lalu aku udah kasih sharing sama kalian gimana pengalaman pertama kalinya ikut tes psikotes nggak pakai belajar, nggak pakai persiapan apa-apa. Nah, sesuai janji aku di video kali ini aku akan sharing gimana proses wawancara atau interview sama user dari PT Best Agro. Nah, mau tahu gimana serunya wawancara itu? Tonton terus video ini. Check this out. Oke, jadi gini. Jadi waktu itu ada dua orang HRD yang ada di sana. Nah, kebetulan kami tuh masuk dua orang, jadi satu gitu. Nah, satu orangnya itu orangnya itu kelihatan older lah, mungkin 35 up gitu, dan kepalanya sedikit botak. Nah, terus yang satu lagi kelihatan lebih muda, mungkin di bawah 30, di atas 27. Nah, segitulah. Nah, bapak yang satu ini dia kelihatan lebih keren, lebih cool karena dia pakai kacamata, gengs. Nah, habis itu mulai deh masuk kami berdua kan. Kebetulan aku dapet sama yang kacamata nih, sama bapak yang kacamata. Nah, terus aku masuk dengan rasa percaya diri pasti. Nah, pertama kalinya dia nyuruh aku untuk duduk. Silakan duduk, kata dia gitu kan. Dan aku duduk. Kemudian kan aku nggak boleh tuh istilahnya kalau kita interview ngeletakin tangan di meja gini ya. Jadi kita kan harus gini nih, harus sikap tegak. Nah, terus habis itu dia nyuruh aku untuk perkenalan diri secara singkat. Terus aku bilang, saya Indra Wahyudi Damanik, umur saya 21 tahun, saya sarjana agribisnis dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah dan domisili saat ini di Kota Medan. Nah, aku jawab gitu. Oke, thank you, kata dia kan. Nah, terus habis itu dia nanya, yang pertama itu dia nanyain soal psikotes. Jadi soal psikotes aritmatika dia nanya, coba kamu jawab ini soal nomor 8 ini gimana sih logikanya gitu. Nah, terus ya teman-teman aku langsung jawab, kalau ini kan gampang aja Pak, tinggal dikali terus dibagi terus hasilnya ini. Nah, aku jawab gitu. Oke, good, kata dia kan. Nah, terus nextnya dia nanyain lagi yang kedua nih, pertanyaan yang kedua. Dia nanya, kamu anak paling terakhir ya, kata dia gitu. Terus gue mikir dalam hati kan, emangnya dia ini dukun ya, kok bisa tahu kalau aku anak terakhir gitu kan. Nah, aku juga nggak tahu. Terus aku jawab aja, iya benar Pak. Oh, pantas kamu kelihatan agak manja gitu. Nah, gue jadi ngerasa kayak, aduh, kok dibilang manja nih, gawat, pertanda nggak baik nih kayaknya gitu kan. Oke, gue udah catet nih pertanyaan-pertanyaannya yang waktu itu ditanyain ya. Sorry, gue bawa kopean. Nah, ya selain dia bilang gue manja, dia bilang kalau gue itu kayak masih anak-anak gitu. Jadi kayak masih baru semester 2 atau 3 lah, belum cocok untuk lulus-lulusan, kata dia. Tapi kan sekarang gue udah 24, dulu masih 21. Oke, terus pertanyaan yang keempat nih. Dia nanyain pengalaman organisasi. Jadi selama kuliah kamu aktif di organisasi apa? Kata dia gitu kan. Terus aku bilang sama dia, aku organisasi tuh kadang ikut musik, kadang ikut debat, kadang ikut olahraga gitu. Tapi kalau misalnya udah nggak enak terus aku pindah. Tapi kalau organisasi di internal di fakultas aku aktif gitu. Nah, ini aku jawabnya pakai bahasa aku sini ya, maksudnya ngejelasin sama kalian gitu. Nah, kalau aku sama dia tuh ya pakai bahasanya sopan ya, maksudnya saya gitu, oke. Nah, terus habis itu dia nanya yang kelima, prestasi selama kuliah. Jadi dia nanyain prestasi apa yang pernah didapat selama kuliah, baik itu formal mungkin di luar atau di dalam gitu. Di dalam ya. Terus habis itu aku bilang kalau prestasi yang terlalu khusus gitu nggak ada sih Pak. Yang ada itu cuman saya jadi best graduate untuk tahun 2017, aku bilang. Dia kayak kayak sumringah gitu kan. Oh iya, IPK-nya berapa? Terus aku jawab 3, sekian gitu kan. Oh, bagus, kata dia. Nah, terus habis itu setelah pertanyaan itu dia nanya keyakinan untuk kerja di perkebunan itu apa motivasinya.
Jadi aku jawabnya itu ya saya yakin karena background pendidikan saya itu pertanian, terus saya harus kerja dan harus membanggakan kedua orang tua saya juga. Terus saya yakin kalau saya bisa untuk memberikan pengalaman yang berharga di perusahaan Bapak nanti. Lebay ya jawabannya. Terus habis itu yang ketujuh dia kedekatan dengan orang tua. Jadi dia nanya, kamu lebih dekat sama ayah atau sama ibu? Terus ya langsung jawab aja, aku lebih dekat sama ibu. Why? Kenapa? Karena ibu kan lebih sering di rumah gitu dibandingkan ayah yang kerja atau apa. Jadi aku bilang aja, ya biasanya sih anak cowok itu dekatnya sama ibu pak. Aku bilang statement kayak gitu. Nah itu setelah kedekatan ke-8-nya dia nanya kesiapan penempatan kerja. Jadi kamu siap nggak ditempatin di mana aja? Ya saya siap ditempatkan di mana aja gitu kan, tapi dalam hati gue ya asal nggak di ujung kulon aja. Sebenarnya pura-pura sih, bilang aja kalau ditanya siap, kalau dibilang yakin kayak gitu. Nah habis itu yang ke-9 kenapa kamu milihnya perusahaan sawit itu perkebunan, kenapa nggak entah retail atau apa ya. Ya karena saya yakin prospek di perkebunan itu sangat cerah, gajinya karirnya bagus bla 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 bla. Terus sekarang kan lagi tren-trennya gitu kerja di perkebunan. Jadi dia itu kayak yang udah mau selesai aja sih sama akunya gitu, mungkin dia ya nggak tertarik gitu. Terus dia tetap bilang sama aku bahwasanya dia tuh kurang yakin gitu kalau aku bakalan kuat atau sanggup ngejalani the next step dari interview user ini gitu. Jadi dia kayak ya udah kayak ngasih kode gitu bahwasanya aku tuh nggak bakalan lolos ke next selanjutnya, ke tahap selanjutnya. Terus terakhir dia bilang, ada yang ingin kamu tanyakan? Aku bilang nggak ada. Kami akan memberikan kabar by mail ataupun by SMS ya atau telepon 2 hari lagi. Tapi jikalau memang jikalau cinta kami. Nah jadi kalau misalnya 2 hari nggak ada kabar, itu artinya kamu belum bisa bergabung di perusahaan kami, kata dia. Oke, terima kasih Indra atas waktunya. Ya sama-sama Pak. Ya udah, akhirnya aku balik ke tempat teman-teman aku. Ya udah, jadi interviewnya itu ya gitu doang gitu. Jadi kayak ya di awal itu dia kan udah bilang katanya aku kan masih muda banget, terus kayak masih manja gitu. Ya dari situ aja kita udah bisa nilai kan bahwasannya ya nggak mungkin gitu. Terus aku juga penasaran sih emang sebenarnya apa sih tantangan atau rintangan di next stepnya gitu. Nah nanti ada kelanjutannya lagi nih dari video ini. Jadi setelah aku nyari-nyari informasi sama senior tentang perusahaan itu, dan aku tahu jawabannya kenapa dia bilang kayak gitu sama aku gitu. Oke teman-teman, mungkin itu dulu videonya. Jangan lupa untuk kalian subscribe dulu lah ya, kalian like dan komen semua kalian, dan untuk request video mau video apa silahkan request di kolom komentar atau di sosial media aku. Ya udah itu aja buat yang puasa, selamat berpuasa, semoga puasanya lancar sampai nanti waktunya berbuka puasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.